Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suaranya lemes sekali, Bu. Kuenya udah habis, Bu, ya. Kue lebarannya udah pada habis nih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berkah ini kita masih diberikan petunjuk oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita dengan banyak melakukan kebaikan. Salah satunya adalah menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu. Yang kata Nabi, majelis ilmu ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga. Jadi kalau kita ingin mengetahui seperti apa taman surga itu, maka kata Nabi, hadiri majelis ilmu. Taman surga itu penuh dengan ketenangan. Maka kalau kita ingin tenang, perbanyak menghadiri majelis ilmu. Kalau orang tenang, tekanan darahnya stabil. Kalau tekanan darahnya stabil, sehat. Kalau sehat, umurnya panjang. Makanya yang biasa hadir majelis ilmu rata-rata udah pada tua tuh. Coba tua semua kan? 50 tahun, umurnya panjang tuh. Kalau ditanya, orang belum tentu bisa sampai 50 tahun umurnya, Bu. Baru 40 sudah meninggal. Ada yang 60 tahun. Ini berapa umurnya, Bu? 60. 63. 53. Ada yang 70. Berapa, Pak? 74. Masih sehat. Tanda-tanda orang yang sering hadir majelis ilmu tuh kelihatan. Kenapa? Karena biasanya majelis ilmu itu majelis silaturahmi. Kenapa bisa disebut majelis silaturahmi? Karena di majelis ilmu kita bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara. Yang tidak kenal jadi kenal, yang kenal semakin kuat solidaritasnya. Kalau orang banyak silaturahmi, kata Nabi, man ahabba ayyubsata fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Ini Nabi yang bilang, barang siapa yang ingin diperluas rizkinya, diperpanjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi itu bisa kita datang ke saudara-saudara kita, bisa juga kita menghadiri majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan. Makanya dalam masyarakat kita ada paguyuban tuh, ada ikatan alumni, ada kumpulan masyarakat paguyuban, itu sering hadir. Karena kalau kita ketemu dengan teman kita, tersenyum atau cemberut? Tersenyum. Kalau orang tersenyum, sedekah. Kalau sedekah, Allah kasih panjang umurnya. Makanya ada satu penelitian, sebelum kita masuk materi kita. Itu ada satu penelitian, Bu, diteliti tentang orang yang hidupnya menyendiri, tidak mau bergaul, mengasingkan diri. Penelitian itu tahun 2015 diteliti itu. Ternyata orang-orang seperti itu berisiko mati lebih cepat itu sekitar 26-32%. Jadi orang yang hidupnya sendiri, apalagi yang pensiunan, sudah selesai kerja, waktu masih kerja jarang bergaul, jarang berkumpul, sibuk dengan kerjaan. Pergi pagi, pulang malam, tidur. Kemudian begitu seterusnya, pada saat hari-hari libur dia enggak silaturahmi, dia berpergian, macam-macam tuh. Setelah selesai pensiun, karena tidak terbiasa dengan silaturahmi, menghadiri pertemuan-pertemuan, menghadiri majelis ilmu, akhirnya dia sendiri, menyendiri, mengisolasi diri. Apa yang terjadi? Kata penelitian itu 26-32% risiko kematiannya lebih tinggi. Kenapa? Karena bengong. Ayam aja bengong mati. Ayam bengong mati, apalagi orang. Makanya
kalau sudah pensiun, sudah umur-umur seperti ini, hadiri majelis ilmu di mana aja. Majelis ilmu ada, hadiri, atau sering silaturahmi. Kalau ada masyarakat paguyuban, kumpul. Kalau ada ikatan-ikatan alumni, ngundang, kumpul. Karena di situ bisa membuat umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata penelitian itu, untuk bisa memperpanjang umur, sering menghadiri pertemuan-pertemuan. Nah, salah satunya adalah majelis ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dan berikutnya kita akan membahas tentang satu tema. Kemarin kita bahas tentang alam kematian ya. Yang mungkin sudah pada taubat saya lihat ini. Bicara kematian kan serem tuh. Kita bicara tentang malaikat kematian, kita bicara tentang sakaratul maut, alam barzah, dan seterusnya, kita anggap selesai. Kita masuk satu materi penting, yaitu tentang keistimewaan surat-surat dalam Al-Quran. Jadi ini tematik ya, karena saya diberikan tugas Pak Najib ini tidak menggunakan kitab khusus, tapi kajian tematik. Kalau kajian tematik terserah ustadznya, mencari tema-tema yang saya pikir penting nanti untuk dipahami. Nah, pada pertemuan ini dan berikutnya kita akan bahas tentang keistimewaan dan keutamaan dari surat-surat Al-Quran. Yang pertama kita bahas surat Al-Fatihah. Tentu pembahasan ini dasar rujukannya adalah kitab-kitab kuning, kitab-kitab tafsir. Yang pertama yang kita bahas adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran, surat apa Bu? Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah itu dari Fataha. Fataha itu membuka. Kalau membuka, orang yang membuka namanya Fatih. Pembuka Fatih. Maka ditambah tak marbutah, Fatihah. Maka Al-Fatihah itu membuka surat di dalam Al-Quran. Nah, seperti apa surat Al-Fatihah itu? Yang pertama, Al-Fatihah karena saking pentingnya sampai kemudian memiliki banyak nama. Kenapa? Penting. Bapak kalau penting pun namanya bisa banyak tuh di mana-mana itu. Nama A, B, C. Kenapa? Penting. Jadi perlu nama yang banyak, nama samaran. Penting. Al-Fatihah itu karena banyak khasiatnya, banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, maka banyak nama-nama yang dinisbatkan kepadanya. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena penting, maka banyak nama-nama dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Contohnya apa? Nama selain Muhammad yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, contohnya apa? Ada yang tahu? Toha. Toha. Ada surat Toha enggak? Ada. Itu Toha itu nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Yasin. Yang kita baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca. Masih banyak nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi orang istimewa. Maka diberikan nama-nama yang banyak untuk memberikan satu keistimewaan kepada Nabi. Nabi Ibrahim banyak gelarnya. Khalilullah, kekasih Allah. Dan masih banyak nama-nama yang diberikan kepada para nabi. Nah, Al-Qur'an, Al-Fatihah karena mempunyai keutamaan yang sangat besar, maka nama-nama itu diberikan kepada Al-Fatihah. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti itu disebutkan sampai 20 nama. Bahkan dalam kitab Khazinatul Asrar sampai 30 nama itu. Cuma saya nggak sebutin semua ini Bu. Yang kita ambil yang penting-penting aja, karena waktu kita tidak cukup untuk menyebutkan dan menjelaskan tentang nama-nama itu. Apa? Yang pertama, Ummul Kitab. Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kata ummu itu artinya ibu. Ibu itu adalah sumber. Sampai dengan Ummul Qura. Pusatnya desa-desa, kota-kota itu Ummul Qura Mekah.
Pusatnya kitab-kitab Ummul Quran tuh. Al-Quran ini kemudian ada yang menjadi umumnya. Apa itu? Al-Fatihah. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab Ummul Quran? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu berkumpul semua ajaran lengkap secara umum. Di dalam Al-Fatihah itu ada bicara tentang persoalan apa? Tauhid, keesaan Allah. Ada ibadah, ada janji dan ancaman, dan kisah umat terdahulu lengkap tuh. Jadi pendahuluan, kalau ibarat sebuah buku itu ada kata pengantar. Kalau kita baca kata pengantar, oh kita tahu di dalamnya isinya apa. Gitu Pak ya. Al-Quran itu ada mukaddimahnya, ada Al-Fatihah, pembuka. Yang kalau kita baca mukaddimahnya itu kita tahu isinya berbicara tentang pengembangan dari mukaddimah. Apa? Yang pertama tauhid. Dimulai dengan apa? Al-Fatihah dimulai dengan apa? A'udzu bukan Fatihah. Bismillah. Nah, kita bahas nanti. Bismillah ini ayat dari Al-Fatihah bukan. Kita bahas ntar. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Satu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua, Ar-Rahmanur Rahim. Tiga, Maliki yaumiddin. Empat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Berarti ayat surat Al-Fatihah itu ada 7. Kata Imam Syafi'i termasuk bismillah. Makanya kalau kita mazhabnya Syafi'i baca Al-Fatihah harus dengan bismillah. Karena dia ayat. Kata mazhab Syafi'i. Misalnya saya mazhab Syafi'i, saya jadi imam. Saya baca a'udzu dulu sunnah. Baca a'udzu sunnah, ta'awuz. Tapi jangan kencang-kencang kalau baca dia jadi imam. Misalnya Allahu Akbar setelah baca iftitah mazhab Syafi'i sunnah, baru kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca tuh, baru bismillahirrahmanirrahim. Kata mazhab Syafi'i itu ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi kata mazhab Maliki itu bukan ayat. Al-faslu bainas suwar, memisahkan antara surat. Makanya mazhab Maliki enggak baca bismillah. Enggak baca bismillah. Itu mazhab Anda tuh. Mazhab Anda, Pak? Maliki. Enggak membaca bismillah. Mazhab Syafi'i baca bismillah. Ada yang tidak menganggap ayat tetapi dia baca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i maka dia harus baca bismillah. Itu perbandingan mazhab. Perbedaan pendapat karangan para ulama. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu kenapa disebut Ummul Kitab? Di situ ada tauhid, ada ibadah, ada al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman, ada juga kisah. Di mana tauhidnya? Di situ menyebutkan Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tauhid tuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanur Rahim tauhid, bicara tentang sifat Allah. Maliki yaumiddin tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah ibadah. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan. Jadi di dalam surah Al-Fatihah itu sudah diajarkan kalau Anda menyembah, sembah Allah. Kalau Anda minta pertolongan bukan kepada orang, kepada Allah. Bersandar kepada Allah, jangan kepada orang. Kalau bersandar kepada makhluk, kecewa, siap-siap. Anda bersandar kepada makhluk, siap-siap aja Anda kecewa. Kenapa? Karena belum tentu apa yang Anda inginkan itu bisa diberikan oleh makhluk. Misalnya bersandar pada amal. Saya beri contoh. Bersandar pada amal, Pak. Perbuatan kita. Misalnya orang kalau belajar pintar, itu hukumnya. Tapi apakah semua orang yang belajar bisa pintar? Belum tentu. Betul Pak ya?
Orang kalau mau masuk ujian PNS, lalu dia bisa isi dengan benar, dengan baik, pasti lulus. Itu logikanya kan? Tapi apakah sesuatu yang bisa diisi dengan benar itu bisa membuat dia lulus? Belum tentu. Karena itu maka jangan bersandar pada itu. Kalau kita sudah ujian, sudah ikhtiar, selesai. Soal hasilnya serahkan sama Allah. Kalau Allah kasih lulus, alhamdulillah. Tidak kasih lulus, alhamdulillah, masih ada kesempatan lain. Itu bersandar sama Allah, enggak kecewa. Lulus, tidak kecewa. Tapi kalau kita bersandar pada amal kita, bahwa pasti saya lulus karena saya bisa isi semua, ternyata tidak lulus, stres nggak Pak? Stres, gila dia. Maka banyak orang bunuh diri, banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa, gara-gara apa yang dia inginkan tidak tercapai karena dia mengandalkan amalnya. Maka kalau kita belajar dari surah Al-Fatihah, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan, nggak ada yang lain. Yang lain wasilah saja. Saya berobat, saya sakit, wajib nggak berobat? Wajib, ikhtiar. Kalau orang-orang yang sudah makamnya tinggi, mungkin lain ceritanya. Tapi makam-makam seperti kita yang orang awam wajib ikhtiar. Ikhtiar wajib. Yang nyembuhin siapa? Dokter atau Allah? Allah. Karena kalau kita yakin dokter yang nyembuhin, ternyata dokter kasih suntik, kita nggak sembuh-sembuh, kecewa kita. Karena dokter ini hanya wasilah. Yang kedua, ada janji dan ancaman. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus, dijelaskan tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kamu berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Cerita itu kisah. Dan kisah tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang sesat. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Diceritakan. Itu kisah. Karena itu maka dalam surah Al-Baqarah itu cerita tentang Bani Israel banyak banget Pak. Sampai ayat ke-100 lebih itu bicara tentang Bani Israel. Bagaimana keburukan-keburukannya. Di awal bicara tentang orang-orang munafik, bagaimana sifat-sifatnya. Tujuannya apa? Ibratun li ulil albab, untuk pelajaran buat kita, jangan seperti mereka. Maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab karena dia merangkum semua itu, meringkas. Kalau ibarat Anda nulis satu paper, satu tulisan di jurnal, itu namanya abstrak. Tahu abstrak? Nggak tahu ya? Bagi orang yang menulis tulisan lalu terbit di jurnal tuh, itu harus ada abstraknya tuh. Orang-orang yang di pendidikan ya biasanya paham. Ya, abstrak itu menggambarkan isi. Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, Ummul Quran karena dia memberikan gambaran tentang surat-surat berikutnya isinya tentang apa. Itu maksudnya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Al-Fatihah disebut dengan Al-Asas, Asasul Quran, fondasinya. Karena dia fondasi, maka pemahaman ayat-ayatnya itu menanamkan konsep-konsep tentang ketuhanan, hubungan dengan Allah, jalan hidup yang benar. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, artinya itu seperti itu, Bu. Pujian kepada Allah, doa kepada Allah, diberikan petunjuk supaya jalannya lurus. Kemudian diceritakan tentang orang-orang yang jalannya lurus dan orang-orang yang jalannya tidak lurus disebutkan. Tetapi itu secara umum, nanti secara khusus dijelaskan pada surat berikutnya. Misalnya jalan yang tidak lurus, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang tersesat. Diceritakan tuh tentang Nasrani, tentang siapa lagi? Tentang orang-orang Yahudi. Diceritakan dalam Al-Quran. Orang Nasrani diceritakan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan. Ini yang bikin orang Nasrani kaget. Apa? Nanti Nabi Isa ditanya sama Allah tuh,
Apa kata Allah di dalam surat Al-Maidah di akhir itu ada satu ayat, wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kata Allah, ya Allah, kata Allah kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, apakah engkau bilang kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Nabi Isa ditanya itu. Kenapa? Karena orang-orang yang merasa mendukung Nabi Isa menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan, Maria. Nanti Allah tanya sama Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, saya enggak mungkin mengatakan itu kecuali yang benar. In kuntu qultuhu faqad alimta, kalau saya mengatakan itu engkau lebih tahu. Jadi Nabi Isa itu kemudian membantah, saya enggak pernah bilang sama mereka saya ini Tuhan, ibu saya sebagai Tuhan. Mereka yang tersesat. Makanya ketika para pengikut Nabi Isa nanti, orang-orang Kristen saat ini, lalu pada saat di hari akhir dia bilang, kami ini pengikut Nabi Isa, minta pertolongan kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Saya bukan nabimu, kalian bukan pengikutku. Apa begitu tuh? Makanya kasihan orang-orang Kristen sekarang. Kenapa kasihan? Dibohongi. Dan dibohongi berabad-abad. Kenapa? Dibohongi pertama tentang konsep Tuhan. Nabi Isa nggak pernah bilang sembahlah aku, sembahlah ibuku, nggak pernah. Tapi mereka kemudian mengikuti ajaran Paulus yang kemudian menyembah Isa sebagai Tuhan. Kasihan. Kasihan sekali. Tapi karena mereka maunya gitu, mau bilang apa? Udah dibilangin, nggak mau. Menyembah manusia sebagai Tuhan. Alasannya macam-macam. Yang alasan itu nggak ada dalam kitab suci mereka. Nggak ada. Kalau ditanya ada nggak dalam kitab suci Anda? Nggak ada satupun tentang Trinitas. Dari mana itu muncul? Dari Paulus. Kasihan. Sebenarnya kita kasihan. Bukan kita menghinakan mereka, bukan. Tapi kasihan. Mereka sudah disesatkan oleh para pendeta-pendeta mereka, yang pendeta mereka ini tahu itu sesat. Tahu. Nah, kemudian kata Nabi Isa setelah dibilang sama Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau ingin menyiksa mereka, mereka itu hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha Azizul Hakim, maha kuat dan maha bijaksana. Ini doa Nabi Isa. Nabi Isa itu minta supaya mereka diampuni. Tapi Nabi Nuh, jadi ada dua doa. Dari Nabi itu ada yang boleh enggak mendoakan kehancuran orang-orang zalim? Boleh enggak? Nabi Nuh bilang begitu. La tadharhum fil ardi dayyara, ya Allah, jangan biarkan mereka ini hidup di muka bumi ini. Berarti ada yang mengatakan boleh, supaya mereka ini tidak lagi menyesatkan hamba-hamba-Mu. Tapi kata Nabi Isa, kan Nabi Isa ini orang yang lembut, orang yang sangat sayang terhadap manusia. Dia bilang, kalau engkau mengazab mereka, mereka hamba-Mu. Kalau engkau ampuni, engkau maha kuasa dan maha bijaksana. Itu nama yang kedua, Al-Asas. Tapi jarang kita pakai. Lalu yang ketiga, Al-Waqiyah. Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Waqiyah dari waqa. Waqa itu melindungi, menjaga. Dari kata waqa nanti muncul kata taqwa. Waqa, wiqayah. Al-Waqiyah, bukan Al-Waqiah ya. Kalau Al-Waqiah itu artinya apa? Apa artinya Al-Waqiah? Ada surat Al-Waqiah enggak? Artinya apa tuh? Kiamat. Jadi kata kiamat artinya banyak dalam Al-Quran kosakatanya. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah. Apalagi? Al-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Apalagi? Banyak tuh kata kiamat dalam Al-Quran disebutkan kosakatanya. Nah, ini Al-Fatihah disebut dengan Al-Waqi'ah. Apa itu artinya Al-Waqiyah? Pelindung. Kenapa? Karena
surat Al-Fatihah itu diyakini memiliki kemampuan untuk menjaga orang yang membacanya dari keburukan, bahaya, dan malapetaka dengan izin Allah. Dan juga bisa menjaga dari gangguan jin, sihir, dan penyakit. Makanya Bu, Al-Fatihah itu jadi wajib kita baca itu. Allah Maha tahu. Berapa kali minimal kita baca Al-Fatihah? Berapa kali? Berapa kali Bu? Hah? 17 kali. Kenapa 17 kali minimal? Kenapa 17 kali? Karena dalam sholat 17 kali. Setiap hari 17 kali kita baca Bu Al-Fatihah. Luar biasa itu. Itu hebatnya Allah sampai kemudian mewajibkan Al-Fatihah kita baca dalam sholat kita 17 kali. Yang wajib saja. Kita nggak bicara sunnah ya. Kalau sunnah banyak banget tuh. Sholat duha 4 rakaat, 4 Al-Fatihah. Tahajud 2 rakaat. Katakanlah 2 rakaat, udah 6. Tambah sholat sunnah, ba'diyah maghrib 2. Tambah sholat, kalau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Ada ba'diyah asar nggak? Ba'diyah subuh? Wah, bagus, berarti Ibu paham. Karena pernah saya waktu umroh dulu Bu, umroh atau haji, sholat di hotel, semua jamaah. Setelah sholat subuh, ada orang sholat sunnah Bu. Kenapa? Dia nggak paham. Mungkin waktu di Indonesia jarang ngaji. Kalau orang jarang ngaji banyak nggak paham. Nah, kalau sholat sunnah kita baca, kira-kira satu hari ini, setiap hari sudah berapa Al-Fatihah kita baca? Banyak nggak? Banyak. Anggap aja sampai kita baca sekitar 30 kali. 30 kali. Satu hari kita baca Al-Fatihah 30 kali, itu Allah akan lindungi kita dari berbagai masalah. Makanya dijadikan wajib membaca Al-Fatihah. Setelah selesai sholat, nih, sholat zuhur, kita kan doa itu. Baca zikir, tasbih 33 kali. Apalagi? Baca apa lagi tuh? 33 takbir 33. Kemudian habis doa kita baca Al-Fatihah. 1. Usahakan kalau misalnya baca Al-Fatihah itu kita kirim buat orang tua kita. Supaya apa? Supaya memberikan manfaat. Yang sudah kita ajarkan kan pada alam barzah itu yang bisa memberikan manfaat apa? Nah, karena itu maka membaca Al-Fatihah kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin, sihir, dan penyakit-penyakit orang yang mau santet kita. Makanya orang-orang yang dekat sama Allah, sholatnya bagus, sulit kena santet. Tapi kalau orang tidak pernah sholat, jarang ke masjid, jarang ke musola, hadiri majelis ilmu juga nggak mau, gampang nggak disantet? Gampang. Kenapa? Karena orang itu kosong dari wakiyah penjaganya. Makanya Bu, dirutinkan kita baca Al-Fatihah. Mau minum nih habis pagi nih, habis sholat subuh kita minum, baca Al-Fatihah. Habis itu baru kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya. Kalau Ibu minum silakan. Tapi saya heran, ini botolnya kok kontet banget ini. Hah? Saya pikir tenggelam ini, ternyata kontet ya. Mungkin karena efisiensi anggaran, mengikuti pesan Prabowo. Jadi kontet-kontet. Tapi alhamdulillah AC-nya dihidupin. Tadi pas saya masuk AC-nya mati. Jangan-jangan nih efisiensi anggaran nih. Karena saya khawatir kan, kalau efisiensi gerah semua kita. Nah, yang berikutnya yang keempat, alhamdu. Jadi Al-Fatihah disebut dengan alhamdu. Kenapa? Karena di dalamnya itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima disebut dengan as-sab'ul matsani. Jadi nama Al-Fatihah perlu kita pahami itu disebut dengan as-sab'ul matsani. As-sab'u itu artinya 7, sab'ah.
Al-masani dari kata isnaini, dua. Yang dimaksud adalah diulang-ulang. Maka as-sab'ul masani itu adalah jumlah ayatnya 7, as-sab'a, diulang-ulang. Nah, menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat. Menurut mazhab Maliki, bismillah bukan ayat, tapi tetap 7. Bagaimana cara ngitungnya? Kalau mazhab Syafi'i yang saya hitung tadi dengan bismillah. Tapi kalau mazhab Maliki tanpa bismillah ini berarti 6 dong. Kata mazhab Maliki tetap 7. Yang mana tuh yang 7? Nah, siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat. Baru ayat berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya ada orang membaca berhenti di situ. Saya berikan contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. 6 tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7. Makanya banyak ada orang imam berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Apa? Berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti itu. Kalau mazhab Syafi'i makruh tuh berhenti di situ. Misalnya saya mazhab Syafi'i saya bilang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mazhab Syafi'i makruh. Harusnya lanjut. Makruh itu artinya kalau Anda tinggalkan Anda dapat pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa. Berarti ditinggalin aja. Bacanya gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gitu. Mazhab Syafi'i. Tapi baca bismillah ayat. Itu ikhtilaf. Jadi jangan saling nyalain, Bu. Ah, ini enggak baca bismillah ini. Ini baca bismillah. Jangan saling menyalahkan. Itu ikhtilaf para ulama madhab. Ada dasarnya. Tapi kalau baca waladdallin tuh jangan waladdallin, jangan. Waladdallin. Jadi masukin lin tuh. Itu susahnya bahasa Arab tuh, baca Quran. Makanya banyak Fatihah, banyak orang yang enggak lulus baca Al-Fatihah. Kalau belum lulus baca Al-Fatihah jangan jadi imam. Tapi tidak ada satupun orang yang lupa baca Al-Fatihah. Ibu pernah lupa nggak baca Fatihah? Pernah nggak lihat imam lupa baca Fatihah? Nggak pernah. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi kalau bacanya nggak bagus, banyak. Makhrajnya kurang bagus, banyak. Tapi lupa. Ada nggak imam lupa baca Al-Fatihah? Pak Najib, ada nggak imam di sini lupa? Nggak pernah kan? Kenapa? Karena baca Fatihah itu diulang-ulang. As-sab'ul masani. Karena diulang-ulang sampai ribuan kali, Pak. Kita udah baca ribuan kali. Sampai ribuan kali kita baca Fatihah sampai masuk ke memori tingkat 1. Memori tingkat 1 nggak akan hilang, ngigo juga nggak hilang tuh. Bapak nih ngigo baca Al-Fatihah, nggak lupa. Mimpi baca Al-Fatihah, nggak lupa. Kenapa? Masuk kepada memori tingkat 1, kesadaran yang paling dalam dan nggak akan hilang. Kalau sudah masuk ke sini nggak mungkin lupa. Tapi kalau baca surat itu belum sampai karena nggak diulang-ulang. Tuh gitu. Baca Yasin diulang-ulang. Ibu nggak akan lupa. Kalau diulang-ulang. Tapi kalau nggak diulang-ulang lupa. Tapi Al-Fatihah nggak akan pernah lupa. Makanya nggak pernah saya dengar ada orang baca Al-Fatihah imam lupa Fatihah. Tapi kalau surat ada nggak yang lupa? Banyak lupa. Itu hebatnya. Makanya kata Nabi mengatakan ala uallimuka a'dhama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla, dia mengatakan Rasulullah pernah berkata kepada saya. Apa kata Nabi? Ala uallimuka, maukah engkau saya ajarkan? Ajarkan apa? A'dhama suratin fil Quran, surat yang paling agung di dalam Quran. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid. Mau enggak saya ajarin, kata Nabi? Tentu Abu Sa'id bilang, iya. Fa akhadha biyadi, lalu kemudian
Rasul memegang tanganku, memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, pada saat kami akan keluar, qultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Quran. Engkau tadi mengatakan akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Quran. Apa kata Nabi? Qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utituhu. Itulah 7 yang diulang-ulang dan itulah Al-Quran. Makanya nanti ada satu doa yang disusun para ulama. Ketika habis baca Al-Fatihah, kita baca doa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzama wa sab'il masani wal Qur'anil azim. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ya Allah dengan Al-Fatihah yang hak, yang berisi 7 ayat yang berulang-ulang dan Qur'anil azim. Nanti saya akan ajarkan kepada ibu. Nanti saya akan tuliskan redaksinya, nanti saya kirim ke Pak Najib ya. Nanti ibu baca. Habis baca Fatihah itu, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzama wa sab'il masani wal Qur'anil azim an tabtahalana bikulli khair. Ya Allah, buka semua kebaikan. Banyak di situ. Tujuannya apa? Karena Fatihah ini agung. Fatihah ini luar biasa dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, a'zamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung dalam Quran. Karena saking agungnya, maka kita disuruh baca 17 kali minimal. Karena dia bisa melindungi, disuruh baca itu. Allah akan lindungi dengan barakah dari surat Al-Fatihah. Itu yang ketiga, yang terakhir nih, disebut dengan ar-ruqyah, mengobati. Asy-syafiyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, salah satu dari Al-Quran, surah Al-Fatihah, a'zamu suratin fil Quran. Maka kalau seandainya kita punya penyakit, Bu, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena banyak hadis yang menyebutkan Al-Fatihah sebagai ruqyah, menyembuhkan. Saya berikan contoh, cerita Nabi. Nabi itu dulu, para sahabat Nabi pernah satu ketika diutus oleh Nabi. Disebut dengan ekspedisi. Ekspedisi itu Nabi utus beberapa orang untuk melakukan ekspedisi. Masuklah di sebuah kampung. Mereka nggak punya makanan, minta ke kampung itu supaya diberikan makanan, dijamu sebagai tamu. Mereka nggak mau, menolak. Ini cerita ini dalam hadis. Lalu kemudian penduduk kampung itu, pimpinannya tersantuk kalajengking di binatang. Ya tentu kalau tersantuk kalajengking, kita tahu sendiri, beracun itu. Sampai kemudian orang kampung itu datang kepada para sahabat-sahabat Nabi. Dia bilang, apakah ada di antara kalian yang bisa nyembuhin? Dicari orang yang bisa menyembuhkan, tabib. Kata para sahabat Nabi, ada. Tapi kami tidak akan membantu engkau sampai engkau memberikan jamuan kepada kami. Di sini menjadi alasan meminta sesuatu dengan membaca Quran jadi boleh. Ini ayat ini dalilnya. Lalu kata orang itu, siap, setuju. Kami akan memberikan kepada engkau beberapa ekor kambing dan kami akan ajak engkau makan kami dengan syarat kau bisa menyembuhkan ini kepala dusun kami. Akhirnya salah seorang dari sahabat Nabi kemudian membacakan surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, kemudian diusap kepada tempat di mana orang itu tersengat kalajengking, dengan barokah Al-Fatihah sembuh. Tapi yang baca para sahabat nih, Bu, imannya kuat. Tapi kalau ibu-ibu yang baca, saya nggak yakin. Apalagi bapak-bapak ini baca Fatihah ini sembuh insya Allah, nggak yakin saya. Kenapa? Banyak dosanya. Tapi para sahabat Nabi imannya kuat, makanya iman kuatkan dulu. Bahkan banyak yang terapi, self terapi ya, ini menterapi diri sendiri habis sholat subuh itu tadi baca surah Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dibaca, setelah itu baru dia tiup, dia minum. Itu terapi. Jadi rutinkan. Kenapa? Karena air yang dibacakan kalimat-kalimat Quran itu merespon. Itu ada penelitiannya. Berubah. Kenapa? Dia merespon ucapan kita.
Makanya kenapa kita disuruh mengucapkan yang baik-baik kalau nggak bisa diam? Karena yang kita ucapkan direspon oleh tubuh kita. Tubuh kita ini isinya apa nih? Cairan, darah. Kalau darah merespon yang negatif, maka jangan heran kalau orang ucapannya kotor, suka memfitnah, suka memaki orang, itu hidupnya gelisah. Tapi kalau orang ngomongnya baik, dia baca Quran, kalau ngomong nggak pernah nyakitin orang, hidupnya tenang. Ibu sering lihat kan ada orang-orang begitu kan? Tapi kalau orang di pasar suka caci maki orang, hidupnya nggak tenang. Sedikit-sedikit mau ngajak ribut. Malak orang lagi dagang, omongannya kasar. Hidupnya nggak tenang. Kalau ada polisi sedikit, ngumpet dia ketakutan. Kan nggak tenang tuh. Kenapa? Ya itu tadi. Karena dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu mempengaruhi darah yang ada dalam tubuhnya sehingga dia tidak tenang, nggak stabil. Kalau orang nggak stabil, hidupnya bermasalah. Makanya Nabi mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam aja. Itu hebatnya ajaran Islam. Akhirnya orang itu sembuh, lalu kemudian diberikan beberapa ekor kambing, lalu kemudian diajak makan, dijamu oleh masyarakat tersebut. Artinya apa? Al-Fatihah bisa menjadi pengobat. Oleh karena itu maka kalau ada sakit di dalam tubuh kita ini, selain kita berobat ke dokter, kita bacain Fatihah. Misalnya ibu pegal-pegal nih dengkulnya nih. Dengkul nih, kalau orang tua kan kalau umur 70 tahun pasti yang diserang apanya? Dengkulnya. Habis duduk lama mau bangun, pegalnya minta ampun, bacain tuh Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tenang dia bacain 10 kali. Bacain aja. Nah, mudah-mudahan ya dengan barokah dari Al-Fatihah Allah kasih sembuh. Mudah-mudahan. Nah, kapan surat Al-Fatihah diturunkan? Al-Fatihah itu diturunkan pada saat Nabi di Mekah, bukan di Madinah. Maka dianggap surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Surat yang diturunkan pada periode Mekah. Makanya tidak panjang-panjang tapi pendek. Jadi ciri-ciri surat-surat yang diturunkan Allah pada saat Nabi di Mekah itu enggak panjang-panjang, pendek-pendek. Kenapa? Karena bicara tentang tauhid, bicara tentang neraka, bicara tentang ancaman dan seterusnya, itu yang turun di Mekah. Kenapa? Kalau bicara tauhid jangan bertele-tele. Harus to the point tuh. Tapi kalau bicara tentang hukum harus panjang. Maka turun di Madinah. Zakat, puasa, lain sebagainya itu di Madinah semua. Ayat-ayat bicara tentang persoalan hukum menikah, talak, rujuk di Madinah. Kenapa? Harus panjang penjelasannya. Tapi kalau bicara tentang persoalan yang tauhid, neraka, harus tegas. Enggak boleh bercabang. Harus tepat dan akurat. Makanya kalau kita bicara tauhid kita itu jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Ini kalau orang Kristen tuh bingung dia. Bertele-tele tuh, Bu. Tele-tele. Kita enggak jelas. Makanya kata para pengkaji perbandingan agama, tauhid Islam yang paling tegas, paling jelas. Kenapa? Katakan Tuhan itu satu, esa. Allah tempat berlindung. Apalagi? Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, jelas. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu yang sama dengan dia, jelas. Enggak bertele-tele. Nah, termasuk Al-Fatihah turun di Mekah enggak bertele-tele, jelas tuh. Kenapa? Karena dia merangkum semua yang ada di dalam Quran. Nah, saat ketika turunnya Al-Fatihah itu ada kisah, tapi bukan sebab nuzul. Kalau sebab nuzul, sebab yang menyebabkan turunnya surat itu, ini bukan. Kisah di balik turunnya surat Al-Fatihah. Apa? Ini ada disebutkan para mufassir, ini Arabnya di atas, tapi saya langsung saja kepada bahasa Indonesia. Di dalam kitab tafsir, para mufassir mengatakan mereka menyebutnya sabab nuzul, tapi saya mengatakan kisah turunnya Al-Quran. Jadi Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu dari Rasulullah SAW, kata beliau, Nabi
ketika mendengar ada suara memanggil ya Muhammad, Nabi kabur. Nabi enggak diam, kabur, takut. Kemudian Waraqah bin Naufal, siapa Waraqah bin Naufal? Siapa? Hah? Pendeta. Masih keluarga dengan siapa? Khadijah. Jadi dia bahasanya bukan pendeta seperti pendeta Kristen saat ini, tapi dia disebut adalah pengikutnya ajaran Nabi Isa. Jadi bukan pengikut ajarannya Paulus, bukan. Pengikut Nabi Isa. Berarti Islam juga. Karena Nabi Isa itu Muslim. Pengikut Nabi Isa. Sebelum Rasulullah, Nabi Isa. Dia pengikutnya. Ajaran-ajarannya dia laksanain. Ajaran Islam juga. Kata Waraqah bin Naufal yang pernah mengatakan kepada Siti Khadijah bahwa yang turun kepada Muhammad itu adalah malaikat Jibril, namus. Maka dia akan menjadi nabi. Kalau saya masih hidup pada saat dia diangkat sebagai nabi, saya akan membantu dia. Waraqah bin Naufal. Nah, kata Waraqah bin Naufal, ketika kamu ya Muhammad mendengar ada perkataan ya Muhammad, kamu jangan lari, kamu bilang lebaik. Apa lebaik? Aku penuhi panggilanmu. Makanya kalau orang pergi haji itu lebaik Allahumma lebaik. Kenapa yang dibaca itu? Karena Allah sudah panggil dia di Quran tuh. Wa'adzin fil haji wa'adzin bin nasi bil haji. Wa'adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amik. Dalam surah Al-Hajj dikatakan, beritahukan ya Ibrahim kepada manusia untuk melaksanakan haji itu. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu belum haji? Belum dapat panggilan. Keliru. Karena ada yang bilang, saya belum haji ini karena belum dipanggil Allah. Keliru itu. Anda sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Dari dulu Nabi Ibrahim panggil. Wa'adzin fin nasi bil haji. Ya Ibrahim, beritahukan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Makanya haji itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad enggak akan hilang. Makanya jadi rukun. Nabi Musa haji enggak haji, Nabi Isa haji. Nabi Muhammad SAW haji. Nabi Ibrahim suruh semua orang ikut haji. Makanya orang yang haji pada saat ketika sudah pakai pakaian ihram dia niat haji itu atau ihram dan haji, apa yang dia bilang? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Itu setelah dia pakai pakaian ihram. Betul enggak, Bu? Kalau belum tuh. Misalnya dia masih perjalanan tuh. Misalnya dia sampai mana perjalanan? Kalau dia haji melalui Madinah ya harus pergi ke Bir Ali. Tuh. Namanya miqat. Kembali ke sana dulu, baru sholat ihram 2 rakaat, pakaian ihram, kemudian setelah itu apa yang dia bilang? Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, saya niat umroh karena Allah untuk diri saya ini. Nah, setelah itu apa yang bilang? Labbaik Allahumma labbaik, sampai terus dibaca itu. Itu artinya aku penuhi panggilanmu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat ada yang bilang begitu, ya Muhammad, Nabi enggak kabur. Nabi lalu diam, kemudian yang menyeru itu memegang Nabi lalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu kata Ali bin Abi Thalib adalah nazalat min kanzil ars. Dia turun dari perbendaharaan istana Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan apa disebut dengan kanzul ars. Yang kedua, ketika surat Al-Fatihah turun, surah Al-Fatihah turun, apa yang terjadi? Iblis langsung sakit. Iblis, Bu. Iblis ini rajanya setan loh. Jadi iblis itu rajanya, punya anak buah banyak. Maka disebut dengan dulunya kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu kana minal jinni, dia dulu termasuk bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, kemudian dia maksiat dengan perintah Tuhannya. Apa maksiatnya? Disuruh sujud kepada Adam, enggak mau dia. Di situ disebutkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Loh, iblis ini termasuk malaikat bukan? Karena disebutkan di situ, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Loh, kenapa iblis disebut? Padahal dia bukan malaikat. Karena iblis itu pada saat masih kecil, pada saat ketika malaikat menghancurkan bangsa-bangsa jin yang melakukan perusakan di muka bumi, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya Allah, ya apa? Wahai para malaikatku, saya ingin menjadikan di muka bumi ini sebagai khalifah manusia. Apa kata para malaikat? Apakah engkau akan menciptakan satu bangsa, satu umat yang melakukan perusakan di muka bumi? Kenapa malaikat tahu? Karena sebelumnya terjadi. Nah, pada saat terjadi itulah kemudian yang dihancurkan bangsa jin tuh. Dan di antara bangsa jin ada jin yang masih kecil. Jin yang masih kecil kemudian tidak dihanguskan, tidak dihancurkan, dibawa kepada bangsa malaikat, hidup bersama malaikat, maka menjadi hebat. Ibadahnya luar biasa dan imannya luar biasa dan sebagainya luar biasa. Kenapa? Bergaul dengan malaikat. Karena bergaul dengan malaikat, maka jadi hebat ya. Makanya iblis, namanya bukan iblis. Saya lupa namanya itu. Ada di dalam kitab tafsir. Akhirnya dia berbaur dengan malaikat tuh. Satu yang bukan malaikat. Pada saat ketika Allah bilang kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Sujudnya bukan sujud menyembah, sujud menghormati ciptaan Allah dan perintah Allah. Fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis? Karena iblis bersama malaikat saat itu. Bisa dipahami enggak? Nah, ketika iblis tidak mau sujud, maka kemudian Allah suruh keluar. Apa kata iblis? Ya Allah, saya minta kepada engkau, berikan aku umur yang panjang. Jadi iblis itu nggak mati-mati sampai hari kiamat. Dan berikan kepadaku izin aku menyesatkan hamba-Mu Adam dan keturunannya dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, dari samping. Saya akan goda dia. Sampai ketika dia mau meninggal pun saya goda. Makanya orang kalau sudah meninggal sakaratul maut itu ada dua setan, Bu. Datang. Satu menyerupai wajah bapak, satu menyerupai wajah ibu. Tujuannya apa? Supaya keluar dari Islam. Sampai seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman, istiqomah, malaikat turun jaga menghilangkan dia. Maka dalam Al-Quran disebutkan tuh. Apa? Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat pada saat sakaratul maut kita. Apa kata dia? Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Itu setan bisa dihilangkan oleh dia. Makanya banyak orang kita sering dengar itu, Bu. Pada saat mau meninggal dia bilang apa? Ibu datang tadi, ibu. Betul, Bu ya? Tadi bapak datang tuh, dicerita sama ini. Padahal belum tentu itu setan tuh. Tujuannya menggoda supaya keluar dari Islam. Apa dia bilang? Nah, agama Kristen yang terbaik. Keluar engkau dari Islam, masuk ke agama Kristen. Kata bapaknya. Diusir tuh. Karena dia tahu, pernah ngaji dulu di dunia, dia ngaji. Kalau yang seperti itu berarti setan tuh. Tapi kalau dia nggak tahu, bisa jadi dia bisa keluar dari Islam. Su'ul khatimah. Kalau orang yang imannya kurang kuat, jarang sholat, bisa su'ul khatimah. Tapi kalau insya Allah kita ini termasuk orang yang sering hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jaga itu. Yang satu gagal nih, setan kedua bilang menyerupai wajah ibu. Ibu ini kalau anak dengan ibunya itu lebih dekat. Kata ibunya, nah, keluar dari Islam masuk agama Yahudi. Agama Yahudi yang paling benar. Kalau dia tidak ada imannya, bisa jadi masuk tuh. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Itu bisa masuk ke dalam neraka itu. Makanya kita doa sama Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta sama Allah supaya mati dalam
keadaan husnul khatimah. Nah, iblis nih diceritakan pada saat ketika surat Al-Fatihah turun langsung sakit. Anak buahnya mengunjungi, ternyata ada juga takziah atau mengunjungi orang sakit di bangsa jin tuh. Dikunjungi. Setan begitu penasaran, lalu tanya, kenapa rajanya? Karena iblis rajanya mereka bisa mengalami demikian. Pada saat ketika para setan itu datang menjenguk iblis, iblis berkata, kalian tidak usah jenguk saya mendatangkan obat atau dokter tabib. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat itu dilafazkan, dibaca, pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia ikut kita masuk ke dalam neraka. Dengan surah Al-Fatihah mereka bisa masuk surga. Ini yang bikin saya sakit, kata iblis. Tuh, bayangkan Al-Fatihah. Nah, apa keistimewaannya? Yang pertama, salat Anda tidak akan diterima kalau tidak baca Al-Fatihah. Semua ulama mazhab sepakat Fatihah rukun. Tapi ikhtilafnya itu pada saat apakah bismillah ayat atau bukan ayat, itu ikhtilaf. Itu intinya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kalau soal rukun sepakat semua, nggak ada yang berbeda pendapat. Kalau orang sholat nggak baca Fatihah, batal nggak? Batal. Al-Fatihah itu apa? Surah Al-Bismillah baca termasuk Al-Fatihah itu bukan? Ikhtilaf para ulama. Terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan ayat, Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan bukan ayat, Imam Malik. Kita nggak boleh ribut di situ. Yang perlu kita ributkan yang tidak sholat, yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ini sahih. Tidak sah sholat seseorang bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Satu. Kedua, Al-Fatihah itu adalah surat yang diturunkan dari Kanzul Arsh. Ini yang saya katakan tadi, kata Ali bin Abi Thalib, Al-Fatihah nazalat min Kanzil Arsh. Maksudnya apa? Aras. Ibu tahu apa itu aras? Ada malaikatul aras. Apa itu aras? Apa Bu? Singgasana Allah. Singgasana Allah. Makanya pada saat ketika hari kiamat, semua makhluk itu akan hancur, kecuali beberapa yang tidak hancur. Apa yang tidak hancur? Ruh. Ruh nggak hancur. Ruh itu nggak hancur. Ruh itu kekal. Tapi bukan berarti ruhnya kekal itu sama dengan kekalnya Allah. Allah buat ruh menjadi kekal karena Allah yang buat dia jadi kekal. Jadi bukan kekal karena zatnya. Itu perlu dipahami. Apalagi yang tidak hancur, surga dan neraka nggak hancur pada saat hari kiamat. Apakah surga dan neraka kekal? Kekal karena Allah yang membuat kekal. Jadi bukan kekal karena zatnya, tapi Allah yang membuat dia jadi kekal. Kekalnya bukan seperti kekalnya Allah. Lalu apalagi? Arasy. Itu kekal. Pada saat hari kiamat semuanya hancur kecuali arasy, singgasana Allah. Maka arasy ini adalah ciptaan Allah yang paling agung, yang merupakan simbol kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan arasy mengisyaratkan, Al-Fatihah dianggap Kanzul Arasy, ini mengisyaratkan bahwa surat ini bukan wahyu biasa, bukan surat biasa, tapi surat yang sangat luar biasa, yang di dalamnya ada permata berharga yang kalau kita baca akan mendapatkan banyak manfaat. Maka disebut dengan nazalat min Kanzil Arasy. Itu hebatnya Fatihah. Yang kedua, dapat menyembuhkan penyakit. Ini Nabi yang bilang, bukan saya. Termasuk racun. Apa kata Nabi? Nabi itu mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, ukhbiruka bi khairi suratin nazalat fil Quran. Saya akan memberitahukan kepada engkau surat yang terbaik yang turun dari Al-Quran. Qala bala ya Rasulullah, kata Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi yang termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini Jabir bin Abdullah. Jadi kalau kita hitung, yang pertama paling banyak meriwayatkan hadis dari kelompok sahabat siapa? Siapa Bu? Pak? Siapa? Abu Hurairah. Satu tuh, yang pertama itu Abu Hurairah. 5.300 hadis diriwayatkan. Kedua? Siti Aisyah
Banyak tuh istri Nabi. Yang ketiga, bukan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ulama bukan sahabat tuh. Malik bin Anas. Oh, Anas bin Malik. Pertama tadi Siti Aisyah, ya Anas bin Malik. Karena saya ingat Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu pendiri mazhab Maliki. Anas bin Malik 3. Siapa lagi yang keempat? Abdullah ibnu Umar. Yang kelima Abdullah ibnu Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, Jabir bin Abdullah ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Nabi pernah berkata kepada Jabir, ya Jabir, aku akan memberikan informasi kepada engkau tentang surat terbaik yang turun dari Al-Quran. Apa kata Nabi? Qala Fatihatul Kitab. Surat terbaik dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Nabi kemudian melanjutkan, fiha shifaun min kulli da. Di dalam surat Al-Fatihah itu syifa min kulli da, obat dari berbagai penyakit. Di dalam hadis lain disebutkan Fatihatul Kitab syifaun min kulli sam. Fatihah itu obat bagi semua racun, illa sam, kecuali asam. Apa asam? Al-baut. Kalau orang sudah waktunya mati ya nggak bisa lagi ada penyembuhnya. Tapi kalau belum ada waktunya meninggal, itu surat Al-Fatihah bisa menjadi penyembuh. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Yang berikutnya adalah orang yang membaca Al-Fatihah itu akan dijaga oleh Allah hari-hari Jumat ke Jumat lainnya. Kalau dia bacanya bersama dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas banyak 7 kali. Makanya kalau kita habis sholat Jumat, Bu, kalau ibu kan nggak sholat Jumat nih, bapak-bapak sholat Jumat nih, habis sholat Jumat itu jangan langsung berdiri. Dalam keadaan tahiyat akhir posisinya. Duduknya lagi tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir gimana sih? Duduknya gimana? Ah, begitu. Habis selesai salam, baca yang pertama Al-Fatihah. 7 kali. 7 kali nih. Al-Fatihah 7 kali nih. Habis Al-Fatihah baca Qulhu 7 kali. Habis Qulhu baca Al-Falaq 7 kali. Habis Al-Falaq An-Nas 7 kali. Jadi 7 kali 7 kali itu. Setelah itu boleh posisi duduk diubah. Tapi sebelumnya jangan diubah. Nah, setelah selesai itu para ulama nambahin lagi. Kalau yang tadi ini amalannya Asma binti Abu Bakar. Jadi Siti Aisyah punya saudara perempuan, kakak, namanya Asma binti Abu Bakar, yang sering bawain makanan pada saat Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi di goa. Di gua apa? Bukan gua Hira. Gua apa? Hah? Tur. Yang kemudian lubang dari gua itu ada sarang laba-laba itu. Kan Nabi dikejar tuh. Yang biasa membawa makanan itu Asma binti Abu Bakar bersama pembantunya yang bawa ternak tuh. Jadi tanda-tanda perjalanannya itu langsung terhapus dengan ternak kambingnya itu. Kalau enggak, orang-orang Arab jahiliyah itu pandai lihat, ini ada ini, dia pandai. Makanya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di goa Hira, sampai kemudian Abu Bakar dilihat ada lubang-lubang tuh, ditutup semua supaya Nabi enggak tersantuk kalajengking atau binatang-binatang yang menjangkit itu. Setelah ditutup semua, ada satu yang masih terbuka itu. Abu Bakar langsung masukkan jarinya, ditutup supaya enggak keluar binatang yang bisa menggigit Nabi. Nabi lagi tidur di pangkuan Abu Bakar. Nabi enggak mau bangunin Abu Bakar. Abu Bakar enggak mau bangunin Nabi. Karena disayang sama Nabi. Nah, pada saat dia tutup dengan tangannya satu lubang yang tersisa, yang lain udah ditutup dengan kain tuh. Dia antuk tuh, Bu. Disengat itu. Bengkak semua. Abu Bakar menahan rasa sakit, dia diam. Kenapa? Dia enggak mau bangunin Nabi. Pas Nabi selesai tidur, dia lihat Abu Bakar mukanya pucat, tangannya bengkak. Lalu Nabi pegang tuh tangan itu, dia usapin dengan baca Al-Fatihah. Sembuh. Nabi doain tuh Abu Bakar dan keturunannya. Itu hebatnya sahabat
Abu Bakar. Nah, anaknya Asma binti Abu Bakar punya amalan, ibu-ibu baca ini. Meskipun ibu-ibu enggak sholat Jumat, tapi habis sholat zuhur baca di hari Jumat. Habis sholat zuhur baca. Apa yang dibaca? Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini amalan Asma binti Abu Bakar. Allah jaga antara hari Jumat dengan hari Jumat. Tapi kalau para bapak-bapak yang sholat Jumat setelah baca ini ditambah lagi. Bukan ayat kursi. Ditambah doanya. Saya lupa doanya itu. Tapi kalau Jumat saya nggak lupa. Kalau ngajar saya lupa. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau Jumat saya nggak lupa itu. Tapi kalau ngajar lupa. Apa tadi itu? Lupa saya tulis. Hah? Kalau udah ingat nanti saya kasih ke Pak Najib ya. Nah, nanti di akhir setelah itu ada doa. Doanya doa khusus Jumat. Yang doanya itu minta rizki dari Allah. Baru kemudian ada dibaca lagi tuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim fahabli taubatan wa firdunuwi fa innaka anta ghafirudz dzambil azimi. Itu doanya Abu Nuwas. Nanti dibaca 10 kali. Nanti saya akan kirim, bisa dipraktikkan. Ini amalan-amalan surat yang diajarkan para ulama kita, para sahabat kita, dan oleh Nabi kita. Karena itu maka jangan lupa itu. Jangan lupa untuk membiasakan. Nah, saya pikir ini sudah hampir satu jam lebih ya. 1 jam lebih kita bicara tentang kehebatan dari Al-Quran. Tetapi sebelum kita tutup masih ada 6 menit. Ini Bu, Pak, Bapak kenal Ibnu Taimiyah. Ini dia membiasakan baca surah Al-Fatihah setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh nih, habis sholat subuh nih Bu, dia baca sampai terbitnya matahari. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah, dia ketika dia sakit dia baca Al-Fatihah. Itu Ibnul Qayyim. Bahkan ada seorang ulama Nusantara yang ketika meninggal jenazahnya nggak dimakan oleh tanah. Namanya Kiai Maimun Zubair. Dia tinggal di Mekah, meninggal di Mekah. Meninggal tahun 2019. Saat saya haji dia meninggal, Kiai Maimun Zubair. Pada saat mau digali kuburannya, karena di Saudi itu kalau dikuburkan itu digali ulang Bu. Setelah beberapa tahun misalnya, beberapa tahun atau beberapa bulan ya, saya lupa itu digali ulang tuh. Ternyata pas saat digali kuburannya masih utuh jenazahnya. Kalau orang muslim meninggal pas digali kuburannya masih utuh setelah beberapa tahun, itu wali bukan tuh? Wali bukan Pak? Wali. Sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah. Mau digali oleh orang-orang Saudi, pas mau digali kuburannya masih utuh. Akhirnya dikubur ulang. Termasuk Kiai Maimun Zubair. Nah, Kiai Maimun Zubair mengatakan ini, kata beliau, kalau ibu punya anak, ini ada nggak anak yang masih kecil? Ada nggak? Cucu. Kenapa saya mengatakan nggak ada anak yang masih kecil? Kalau lihat dari wajahnya sih wajah-wajah yang panjang umur. Karena biasanya pengajian itu biasanya yang hadir itu adalah umur 50 tahun ke atas pengajian. Makanya umurnya panjang. Nah, kata Kiai Maimun Zubair ini diajarkan oleh para murid-muridnya, dia beritahu ke kita. Dia mengatakan surat Al-Fatihah itu dibaca sebanyak 21 kali. Nah, setelah itu doakan hal-hal baik dan tiup ubun-ubun anak kecil itu apalagi tidur sebanyak 3 kali. Kenapa? Kalau ada anak kecil kita yang nakalnya luar biasa, jangan dimaki-maki. Doain. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan membacakan surat Al-Fatihah yang saya katakan tadi. Al-Fatihah itu banyak sekali khasiatnya dan itu dikatakan oleh Nabi. Maka praktekkan ini, insya Allah anak kita itu akan terhindar dari musibah dan nasib buruk. Kalau anaknya sudah gede, cucunya. Punya cucu, Bu? Nah, itu dibacakan. Berapa kali?
Berapa kali Al-Fatihahnya? 21 kali. Setelah itu doakan, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Jangan jadikan dia anak yang bandel, anak yang nakal, jangan. Kemudian berikan dia rezeki yang baik, kehidupan yang bagus dan sebagainya, doakan. Kemudian tiup 7 kali. Berapa kali? 3 kali. Insya Allah dengan barokat surat Al-Fatihah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi keinginan daripada kita. Saya pikir ini sudah 1,5 jam kita, 1 jam lebih kita bicara tentang keistimewaan surah Al-Fatihah. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang khasiat surat Al-Baqarah, ayat-ayat mana saja yang bisa dijadikan sebagai wiridan, dan kemudian surah Al-Imran dan seterusnya kita akan bahas. Tentu rujukan kita adalah kitab-kitab yang ditulis para ulama-ulama kita. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.